Sinta Semarang News and Talk. News Update. Kita akan menuju ke rekan kami Muhammad yang saat ini dikabarkan pelaksanaan sholat Idul Fitri 1444 Hijriah di lapangan Simpang 5 Semarang. Sebentar lagi akan dimulai ya. Kita akan simak laporannya bersama rekan kami Muhammad. Muhammad. Ya, Yuniar dan juga pendengar, sesaat lagi pelaksanaan sholat Idul Fitri lapangan Simpang 5 Kota Semarang akan segera dimulai karena memang para jamaah juga diperhatikan sudah mulai memenuhi lapangan Simpang 5 Pancasila Kota Semarang pada pagi hari ini. Kembali lagi kami ingatkan bagi Anda pendengar El Sinta Semarang yang ingin mengikuti kegiatan sholat Idul Fitri di lapangan Simpang 5 Kota Semarang bisa sesegera mungkin merapat karena beberapa menit lagi pelaksanaan sholat ini akan segera dimulai. Dan kami ulangi kembali bagi Anda pendengar yang ingin mengetahui yang bertindak sebagai imam ialah Kiai Haji Zainuri Ahmad Al-Hafiz, pengasuh pondok pesantren Nurul Qurani Semarang, dan juga yang bertindak sebagai khotib ialah Profesor Yos Johan Utama, Rektor Universitas Diponegoro. Dan pendengar, mari kita simak bersama pelaksanaan sholat Idul Fitri di lapangan Simpang 5 Kota Semarang berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم
وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر 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 السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Baru saja pendengar dilakukan ibadah sholat Idul Adha yang Idul Fitri maksud kami yang dipimpin oleh Imam Kiai Haji Zainuri Ahmad Al-Hafiz, pengasuh Pondok Pesantren Nurul Qur'ani Semarang, dan pendengar akan simak khutbah Idul Fitri yang disampaikan oleh Prof. Johan Utama selaku Rektor UDIP Semarang berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi
Allahu Akbar. 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 Walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahil alamin. Nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'atina a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqin. Jamaah salat Id di Masjid Baitur Rahman Simpang 5 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, dan semoga dengan rasa syukur ini Allah Subhanahu wa taala akan meningkatkan nikmatnya bagi kita semua, baik di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat bagi junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, keluarganya, para tabiin, dan kepada semua pengikutnya. Dan semoga kita termasuk insan yang mendapat syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita akhirnya dapat bersama-sama kembali menikmati menjalankan salat Idul Fitri tahun 1444 Hijriah secara berjamaah pasca masa pandemi Covid-19. Oleh karenanya kita wajib mensyukurnya, dan semoga pandemi ini sesegera mungkin benar-benar berakhir. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini kita baru saja mengakhiri puasa Ramadan. Tidak hanya puasa sekedar menahan lapar dan dahaga, namun juga menahan berbagai kenikmatan yang halal yang dilakukan, dicegah selama puasa. Di samping itu juga melaksanakan berbagai amalan-amalan, di antaranya sholat tarawih, tahajud, tadarus. Pendek kata, Ramadan kita benar-benar menjadi madrasah ketakwaan kita. Sebab bukankah dalam surat Al-Baqarah ayat 183 sudah dinyatakan yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Lalu apa sesungguhnya takwa itu? Suatu ketika Abu Hurairah ditanya oleh seorang, wahai Abu Hurairah, apakah yang dimaksud dengan takwa itu? Abu Hurairah tidak menjawab pertanyaan itu, tapi memberikan ilustrasi. Pernahkah engkau melewati satu jalan yang engkau melihat jalan itu penuh dengan duri? Bagaimana tindakanmu untuk melewatinya? Orang itu menjawab, apabila aku lihat duri, maka aku menghindarinya dan berjalan di tempat yang tidak ada durinya, atau aku langkahi duri-duri itu, atau aku mundur. Abu Hurairah cepat berkata, itulah dia takwa. Hadis riwayat Ibnu Abi Yunani. Ketakwaan adalah nilai yang seharusnya ada pada setiap pribadi muslim, dan puasa di bulan Ramadan kemarin telah menjadi tempat latihan bagi kita menjadi muslim dengan ketakwaan seperti kita belajar untuk jujur, belajar sabar, menahan lapar sampai azan berbunyi, belajar patuh menjalankan puasa dengan setengah hati walaupun berat, belajar tenggang rasa, belajar berbagi, belajar menjaga lisan, belajar berjuang untuk kebenaran, dan berbagai latihan perjuangan untuk menjadikan diri menjadi pribadi yang takwa. Namun, apakah setelah Ramadan ini sudahkah kita menjadi pribadi yang lebih takwa pada Allah Subhanahu wa taala? Maka yang paling bisa menilai adalah diri kita sendiri untuk menghisab atau menakar pada ketakwaan. Sebagaimana pernah disampaikan oleh Umar bin Khattab yang menyampaikan bahwa hisablah dirimu sekalian sebelum kamu dihisab. Seorang muslim harus meneliti
memperhatikan dan mengingat keadaan dirinya apa yang telah diperbuat sebagai bekal menuju akhirat. Jamaah salat Id Masjidil Rahman Simpang 5 yang dimuliakan Allah SWT. Ketakwaan tak akan bisa dilepaskan dengan integritas. Karena ketakwaan seorang muslim sesungguhnya sangat terkait dengan integritas keislaman yang ada pada dirinya. Artinya ketakwaan hanya ada ketika terjadi relasi yang baik yang dengan antara apa yang diimaninya, kebenaran dengan apa yang diperbuatnya. Tidak ada takwa tanpa integritas yang baik, dan tidak ada integritas yang baik tanpa adanya iman. Lalu apa hubungannya hikmah Ramadan ini dengan keutuhan dan kejayaan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI? Jamaah yang dimuliakan Allah SWT, Bung Karno pernah mengatakan jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Apa maknanya ini? Artinya kita harus belajar dari sejarah yang bangsa Indonesia alami untuk menjadi modal menuju Indonesia yang utuh dan sejahtera. Sejarah mengajarkan kepada kita dari mulai kerajaan-kerajaan yang hebat di masa lalu, Sriwijaya, Majapahit, Kediri, Siliwangi, yang bahkan wilayahnya melampaui wilayah Indonesia saat ini. Tidak ada yang abadi. Semuanya hancur, luluh lantak, musnah dengan berbagai sebab. Ada yang karena masalah pemberontakan internal, serangan dari luar, dan alasan-alasan lain. Sementara kita harus sadar juga, ketika Indonesia merdeka, kita pernah mengalami pemberontakan besar, pengkhianatan Partai Komunis Indonesia tahun 1948, tahun 1965, PRRI Persat, DITI, RMS, dan tidak ada satupun di antara kita yang bisa menjamin bahwa pemberontakan dalam skala besar itu tidak akan terjadi lagi. Oleh karenanya, demikian juga sebagai umat Islam yang sangat mencintai NKRI yang berdasarkan ideologi Pancasila ini juga mempertanyakan apakah NKRI akan terus ada di masa-masa mendatang. Pertanyaan retorik tersebut tentunya sangat tepat ditujukan utamanya kepada kita umat Islam. Mengingat umat Islam adalah 85% dari rakyat Indonesia di samping kelompok agama lainnya. Tentu saja, bagaimana Indonesia di masa mendatang sangat tergantung dan terpengaruh dengan apa yang dilakukan umat Islam yang terbesar ini. Timbulnya upaya disintegrasi pada masa lalu di awal-awal kemerdekaan selalu dipicu oleh beberapa hal utama, adanya ketimpangan sosial dan politik yang terjadi antara Jawa dan luar Jawa, ketidakpuasan dalam berbagai penanganan masalah kenegaraan dan pemicu masalah sosial lainnya. Saat ini, hal-hal yang dulu menjadi pemicu disintegrasi bukan tidak ada, namun berubah dalam bentuk yang lebih kontekstual seperti korupsi, baik di pusat maupun daerah, yang tampak maupun yang tidak tampak, bahkan terkadang terlindungi oleh hukum yang ada. Dua, penanganan dan penegakan hukum yang dirasa belum adil karena tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ketimpangan sosial ekonomi, ketimpangan kondisi antara Jawa dan luar Jawa masih terjadi. Intoleransi antar umat seagama maupun antar agama. Korupsi dan penanganan pelaku korupsi kadang justru sering mengusik rasa keadilan masyarakat luas. Bagaimana tidak, pelaku korupsi yang jelas di masa pandemi COVID merampok bantuan sosial yang jelas merampok bantuan sosial untuk masyarakat yang terdampak atau masyarakat miskin. Pelakunya justru dibelas kasihani dengan diberikan korting 50% atas sanksi pidana yang harus dijalannya dengan alasan-alasan yang mencari-cari. Bahkan lebih parah lagi, koruptor yang keluar dari penjara disambut bak pahlawan.
penerapan dan penggandungannya dalam beberapa kasus turut andil untuk mengusir rasa keadilan masyarakat. Terjadinya perbedaan penanganan untuk satu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat lainnya. Tanpa sadar, hal itu akan menanamkan bibit-bibit perpecahan. Dan akhirnya justru hal inilah yang mendorong munculnya politik yang merusak bangsa. Okupasi kekuatan ekonomi yang juga produk dan juga dalam masalah produksi pada segelintir orang saja atau oligarki sangat dirasakan sebagai suatu kenyataan yang sangat saat ini sangat memprihatinkan dan tidak menyenangkan. Dan tentu saja kondisi ini sangat bertentangan dan mengkhianati jiwa dan semangat gotong royong serta trisakti sebagaimana diajarkan Bung Karno. Toleransi antar umat seagama maupun antar umat beragama di Indonesia benar-benar sedang diuji. Dan tidak enaknya terkadang terkesan isu-isu yang ada justru seolah-olah menyudutkan umat Islam, seperti layaknya pihak yang harus memikul tanggung jawab atas masalah tersebut. Padahal kita mengenai benar ajaran Islam adalah rahmatan lil alamin, yang sangat jelas mendorong sikap toleransi baik sesama muslim maupun kepada umat non-muslim sekalipun. Apabila segala bentuk ketimpangan itu dibiarkan dan tidak segera diatasi, bukan tidak mungkin hal tersebut akan menjadi pintu masuk virus disintegrasi dan rubuhnya NKRI dan tercerai-berainya negara ini seperti apa yang terjadi pada negara Uni Soviet. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Lalu bagaimana peran kita dalam mengupayakan pencegahan agar hal itu tidak terjadi di negara kesatuan Republik Indonesia ini yang kita cintai ini agar tetap utuh? Jawaban yang paling sederhana, paling tidak kita berusaha tidak menjadi bagian penyebab terjadinya disintegrasi tersebut. Namun bagaimana implementasinya? Rumus utama kejayaan dan keutuhan bangsa dimanapun tidak dapat dilepaskan dari kualitas iman dari bangsa itu sendiri yang ditunjukkan dalam tindakan yang nyata. Kualitas iman tidak hanya ditunjukkan dengan aktivitas ritual saja, tapi juga implementasi dalam kehidupan nyata. Ketakwaan dalam Islam tentu saja diwujudkan kepada bagaimana upaya menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karenanya setelah Ramadan ini, mari kita bertanya kepada diri kita sendiri. Apakah kita telah menjunjung tinggi nilai keislaman yang ada, tidak saja dalam aktivitas ritual, namun juga dalam bentuk implementasi mewujudkan nilai-nilai keislaman guna menjaga keutuhan NKRI serta meningkatkan kesejahteraan. Atau kita menjadi bagian yang sebaliknya. Sebagai awal pembahasan, kita runut pada surat Al-Imran 102 yang sangat terang benderang Allah SWT menjelaskan, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa padanya, dan jangan sekali-kali kamu mati. Saya ulangi, dan jangan sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Mensitir ayat 102 surat Al-Imran itu, maka sangat jelas bahwa Islam ada metode atau cara berkehidupan yang paling benar, dan sudah seharusnya semua perbuatan lisan panca indera selama kita hidup sampai mati harus digunakan diarahkan dalam orientasi keislaman dalam bernegara dan berbangsa. Namun bagaimana implementasinya? Bapak Ibu sekalian, jamaah yang dimuliakan Allah SWT, perubahan dunia bergerak sedemikian cepat, terutama sejak berlangsungnya revolusi industri keempat, adanya penggabungan antara informasi teknologi yang memunculkan tanda-tanda robotic warfare, Internet of Things, artificial intelligence, serta big data. Sebagai konsekuensinya terjadi disrupsi di mana-mana. Banyak profesi, banyak hal yang selama ini berjalan tiba-tiba menjadi usang dan ditinggalkan. Kita lihat betapa banyak pegawai tol yang tiba-tiba kehilangan pekerjaan setelah adanya kita menggunakan sistem mesin. Negara seperti tanpa batas fisik
informasi hampir tanpa kendali. Semua tersedia, baik yang buruk maupun yang baik, dan mudah diraih karena ada keterhubungan dunia maya. Tantangan sudah sangat berubah dari yang berskala lokal menjadi global, dan berbagai macam variasinya serta berdampak besar yang selalu muncul dalam bentuk baru dan sulit diperkirakan sebelumnya. Di samping akibat adanya revolusi industri dengan perubahan disrupsi yang besar, maka menurut pendapat seorang ahli bahwa runtuhnya negara juga sangat bergantung kepada hal-hal sebagai berikut. Kita bisa melihat bagaimana dulu hebatnya Uni Soviet, hampir terasa tak mungkin ada hancur. Ternyata mereka hancur juga. Yang pertama, penguasa yang tidak amanah atau zalim kepada rakyatnya. Dua, cendekiawan yang justru hanya melegitimasi kezaliman dan kemungkaran. Ulama yang justru menjadi bagian mendukung kezaliman tersebut. Hartawan yang tidak mau bersedekah dan lebih banyak menipu rakyat. Dan rakyat yang susah diatur dan ikut menjadi bagian dari kezaliman itu sendiri. Menghadapi semua, bagaimana kita yang hanya sebagai rakyat ini dan beragama Islam menyikapi tantangan perubahan yang begitu dahsyat, di samping mempunyai tugas berat untuk mempertahankan eksistensi negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila agar tetap utuh dan meningkat kesejahteraan. Jika kita menempatkan ketakwaan manusia pada Allah SWT sebagai modal dasar sebagai manusia dalam memecahkan segala permasalahan dunia, serta menempatkan ibadah puasa di bulan Ramadan sebagai salah satu metode pencapaiannya, maka jawaban utama sikap tersebut tentunya adalah bagaimana umat Islam di Indonesia melakukan repositioning atau meninjau ulang makna dan perubahan nilai ketakwaan tersebut dalam kancahnya perubahan besar dunia, utamanya dan menjaga keutuhan NKRI dan meningkatkan kesejahteraan. Bagaimana umat Islam sebagai rakyat harus menyikapi ini semua? Pertama, husnuzon. Hal mendasar ketakwaan adalah husnuzon kepada Allah, bahwa Allah tidak akan menimpakan cobaan yang melampaui kemampuan hamba-Nya. Artinya kita memandang perubahan dunia yang dahsyat ini tak lain tak bukan adalah bagian dari rencana Allah SWT. Karena tak mungkin semua itu terjadi tanpa ridho dari Allah SWT. Dan oleh karenanya kita wajib menyikapi dengan pikiran positif. Senyambang dengan hal itu, maka pada sisi yang sama, jika pemerintah yang adil telah mengambil kebijakan yang nyata-nyata tidak zalim dan bertujuan untuk kesejahteraan, maka kita sebagai rakyat wajib husnudon ikut berperan aktif dalam upaya mewujudkan cita-cita kebijakan tersebut. Dan jika sebaliknya, maka kita wajib mengingatkan dengan cara yang benar, optimis. Sikap optimis didasarkan pada sikap husnuzon. Sikap optimis tersebut didasarkan kepada kepercayaan akan janji-janji Allah, bahwa di dalam setiap kesulitan selalu ada kemudahan, dan sebagaimana di dalam surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6. Wa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Karena sungguhnya sudah kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya sudah kesulitan ada kemudahan. La tahzan, jangan bersedih. Allah pasti menolong kita. Kita wajib yakini bahwa setiap kesulitan dihadapi bangsa Indonesia pasti ada jalan penyelesaiannya, dan oleh karenanya juga menghadapinya sejak awal sesuai keyakinan kita kepada firman Allah. Maka oleh karena itu keyakinan ini akan menghindarkan kita dari cara-cara pintas ilegal dalam menyelesaikan masalah bangsa negara. Inovatif dan cerdas. Yang ketiga, inovasi cerdas, sikap optimis tersebut diikuti dengan upaya sungguh-sungguh untuk mencari penyelesaian masalah-masalah dunia, mengikuti perubahan besar. Hal ini sudah disebut dalam surat Ar-Ra'd ayat 11, yang artinya sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghindari keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya. Dan sekali lagi tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Menghadapi perubahan dunia yang sangat cepat perubahannya dan serba mendadak,
maka setiap umat muslim dalam upaya mewujudkan ketakwaan pada Allah SWT wajib mempunyai jiwa inovatif. Jiwa ini akan mendorong kita selalu tepat beradaptasi dengan segala bentuk perubahan apapun. Upaya untuk selalu menemukan alternatif perlu untuk selalu ditanamkan kepada setiap jiwa umat Islam. Pada sisi sama, maka kecerdasan rakyat sangat dibutuhkan dalam rangka memahami, mengambil keputusan dalam bidang apapun, termasuk cerdas, serta hati-hati dalam menentukan pemimpin yang akan menjadi panutannya. 4. Kepedulian dan toleransi. NKRI ini, sekali lagi, NKRI ini ditakdirkan terdiri dengan keberagaman di bidang agama, budaya, suku, dan adat istiadat maupun hal lain. Maka sikap saling menghormati adalah unsur dasar utama, kata kunci perekat keutuhan NKRI di masa mendatang. Tanpa toleransi sangat sulit dibayangkan NKRI di masa mendatang. Sebagai seorang muslim, jiwa kepedulian kita sama dan alam semesta merupakan hal yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Sebab sejak awal sudah ditanamkan kepada setiap batin kita bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin. Artinya kehadirannya menjadi rahmat bagi alam sekitar. Adanya jiwa kepedulian dan ajaran Islam tersebut tentu tidak perlu dipertanyakan lagi sikap toleransi dan tenggang rasa yang dimiliki umat Islam, terutama juga terhadap penganut agama lain. Bahkan baginda Rasulullah Muhammad SAW dalam hadis menyampaikan, sebagaimana diriwayatkan dari Imam Tabrani, menyampaikan sebagai berikut: barang siapa menyakiti seorang zimmi atau non-muslim yang tidak memerangi umat Islam, maka sungguh dia telah menyakitiku. Barang siapa yang telah menyakitiku, maka sesungguhnya dia telah menyakiti Allah. Sangat jelas dan tegas ancaman baginda Rasulullah. Maka ada salah alamat atau salah sasaran jika ada pihak yang menuduh seolah-olah umat Islam tidak toleransi kepada pemeluk agama lain. Sifat toleransi merupakan sikap dasar Islam, sehingga tidak perlu disangsikan lagi. Tentu tetap harus dalam koridor tauhid Islam. Bapak Ibu jamaah salat Id yang terhormati, seorang muslim ditangguh memiliki kepedulian dan toleransi dimanapun dia berada. Dan untuk itu sikap toleransi tak akan lepas dari rumus-rumus toleransi yang umum. Rumus toleransi itu adalah kelompok yang besar wajib menyayangi kelompok yang lebih kecil. Sementara kelompok yang kecil wajib menghormati kelompok yang lebih besar. Cuma kadang-kadang yang terjadi kelompok yang besar tidak menjaga, tidak menghormati, tidak menyayangi kelompok kecil. Atau sebaliknya, kelompok yang kecil kurang ajar, tidak menghormati kelompok yang besar. Inilah rumus toleransi dimanapun berada. Jangan pernah diragukan lagi. Toleransi umat Islam yang mayoritas di NKRI ini merupakan modal utama, pilar utama keutuhan bangsa negara Indonesia sampai saat ini. Kepedulian umat Islam tidak hanya kepada urusan agama saja, tapi juga urusan sosial, politik, budaya. Hal ini untuk turut mencegah faktor-faktor yang akan mengganggu persatuan dan kesatuan NKRI. Sebab kadang kita mengingatkan, karena kadang-kadang terjadi kemungkaran itu terjadi bukan saja karena pintarnya orang jahat, tapi karena diamnya orang-orang baik. Tangguh, ketakwaan selalu dihadapkan pada ujian-ujian. Maka seberapa kuat takwa kita menghadapi ujian itu, boleh jadi kita akan kuat dalam hal ujian itu berupa penderitaan, kemiskinan maupun kekurangan dan kebebasan. Namun jadi pertanyaan, siapa dengan ujian-ujian yang bersifat kenikmatan dan segala fasilitas yang ada saat ini? Sebagaimana telah disampaikan dari firman Allah Al-Ankabut ayat 2, Allah berfirman, apakah manusia mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman sedang mereka tidak diuji lagi?
Peran umat Islam dalam negara NKRI tentu saja tidak sekedar menghindari tindakan perbuatan negatif, juga harus didukung jiwa patriotik untuk memajukan dan mensejahterakan bangsa Indonesia. Semangat daya juang menjadi modal dasar kekuatan dan niat kita. Ketangguhan daya juang kita sangat saat menjalani berpuasa bersama amalannya akan menjadi modal dasar kita dalam mempertahankan NKRI serta meningkatkan kesejahteraan. Jamaah sholat Id Masjid Baitur Rahman Simpang 5 yang dimuliakan Allah SWT. Sifat dari takwa menurut adanya kontinuitas terus-menerus atau kontinu. Di masa Ramadan banyak amalan yang kita lakukan secara kontinu. Tadarus, sholat tahajud, duha, zikir, begitu banyak amalan itu yang dilakukan. Pertanyaannya apakah hal itu akan terus berlanjut sampai Ramadan yang akan datang? Kita menyadari banyak sekali kekurangan ketakwaan pada diri kita meskipun telah berpuluh kali menjalani puasa Ramadan. Tapi itu justru memicu dan memacu kita untuk terus berjuang memperbaiki dan menjadi muslim yang takwa sampai maut menjemput kita. Untuk kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita masih diberikan kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan tahun-tahun berikutnya, agar pada akhirnya nanti kita tinggalkan dunia fana ini dengan husnul khotimah dan NKRI tetap utuh serta meningkat kesejahteraan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa sesungguh-sungguh manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Barakallahu li wa minkum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Innahu was-sami'ul alim. Fastaghfir innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa zid Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa padanya, dan jangan sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Surah Al-Imran ayat 2. Terakhir, mari kita tutup khutbah ini dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dan khusyuk. Ya Allah, terimalah segala amal ibadah kami di bulan Ramadan dan bulan-bulan lainnya. Ampunilah kaum mukminin dan mukminat, muslimin dan muslimat. Perbaikilah di antara mereka, lembutkanlah hati mereka, dan jadikanlah hati mereka keimanan dan hikmah. Kokohkanlah mereka atas agama Rasulullah SAW. Berikanlah mereka agar mampu menaikkan janji-janji yang telah Engkau buat dengan mereka. Menangkanlah mereka atas musuh-musuhmu dan musuh-musuh mereka. Wahai Allah, jadikan kami termasuk orang-orang yang kembali fitri, bersih dari doa. Ya Allah, ya Rabb, jagalah negeri kami Indonesia ini agar tetap utuh dan meningkat kesejahteraannya.
Jangan cerai-beraikan kami. Perkokohkan kesatuan kami dengan saling sayang menyayangi di antara kami. Jadikan perbedaan di antara kami menjadi rahmat dan berkat bagi kami, dan bukan menjadi sumber terjadinya pertikaian di antara kami. Ya Allah, jika pandemi COVID yang lalu karena murka-Mu atas kefasikan dan kezaliman umat dunia, maka ya Allah, jadikan kami mencintai keimanan dan hiaslah keimanan tersebut dalam hati kami. Dan jadikan kami membenci kekufuran. Jadikanlah kami membenci kekufuran ya Allah, kefasikan, kemaksiatan serta permusuhan di antara kami. Jadikanlah kami termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibud da'wati ya rabbal alamin. Rabbana fir lana wal walidana wal mu'minina yauma yaqumul hisab. Allahumma zurna fa innaka khairun nasi wa fattaqna wa innaka khairul fatihin. Allahumma rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma asin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azbil akhirah. Allahumma fa'na dhala wal bala wal waba wal fasa wal munkar wal baghy wasyuhal mukhalifa wasyadada wal mihana madara minha wa ma batana min baladina Indonesia hadza qassah wa min buladil muslimin amma innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pelaksanaan salat Idul Fitri tahun 1444 Hijriah 2023 Miladiah dapat berjalan dengan tertib dan lancar. Kami atas nama PHBI Provinsi Jawa Tengah dan PHBI YPKPI Masjid Raya Baitur Rahman Jawa Tengah menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran para jamaah dan sekaligus memohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam memberikan pelayanan kepada para jamaah. Demikian pendengar, pelaksanaan sholat Idul Fitri yang dilakukan di Masjid Agung Masjid Baitur Rahman Semarang. Kita akan menghubungi Muhammad untuk menyampaikan kembali. Muhammad, silakan nomor Anda. Baik, sepertinya masih dalam proses perjalanan ya. Nanti kita akan coba untuk kontak kembali. Dan pendengar, demikian tadi beberapa hal yang disampaikan berkaitan dengan pelaksanaan sholat Idul Adha yang dilakukan di lapangan Simpang 5, Kota Semarang. Ada beberapa hal tadi yang disampaikan oleh Prof. Yoswan berkaitan dengan menjaga keutuhan NKRI demi kesejahteraan dan masyarakat Indonesia. Dan terus sampaikan informasi Anda kepada kami via telepon, pesan singkat juga Twitter. Dan nanti kami akan kembali untuk mengupdate informasi berkaitan dengan informasi arus mudik dan juga informasi sholat Idul Fitri di lapangan Simpang 5 Semarang. Semarang News and Talk.